Ngilmu kadigdayan itu adalah kemampuan mendayagunakan kekuatan otak dalam kapasitas lebih, kapasitas melebihi angger-angger. Itu kita bisa menggunakan otak kita untuk menyerap, membendung energi yang ada di alam yang akhirnya kita pakai. Dan jelas ketika Anda mengambil itu, Anda merusak proses keseimbangan. Nah, maka itu sering dijadikan kesaktian. Nah, kesaktian itu berarti apa? Ya gak apa-apa nek sekedar tahu. Tapi nek menjadi pelaku secara permanen, itu yang jadi masalah. Itu hanya bersifat temporari. Ya cukup diketahui saja. Karena sakti itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu belum dinamakan pemahaman. Karena orang tahu kalau belum memahami atau mengerti, berarti itu tidak tahu diri, Pak. Jadi kita itu tahu tapi seringkali tidak tahu diri. Pengetahuannya oke, dikuliahi banyak, wawasannya banyak, tapi tidak tahu diri. Maka tidak tahu diri mengarah kepada ketidakkebijaksanaan. Orang wicaksono, ketika dia tidak bijaksana, dia akan keluar dari nasnya, gampang lalai karena kesombongan. Ketika di dalam kesombongan, dia memisahkan dirinya dengan membentuk identitas dirinya melalui pengetahuan yang banyak. Dengan pengetahuan yang banyak, dia terlena kepada rasa ingin diidentitaskan atau dipuja. Matilah orang-orang seperti ini, dia akan terpeleset. Itu catatan ya, itu catatan. Nah, ketika jenengan pengen digdoyo, ya gunakan, tapi sak mestine wae dan tidak boleh diberitahu ke orang. Dalam arti, satu, kita melindungi sesuatu agar tetap harmonis. Engko nek tak dudune aku iso miber mesti golek aku kabeh sampean. Iki dadi malapetaka ketika tak ajarkan ke satu orang, dua orang, tiga orang. Apa yang terjadi? Kerusakan alam. Kerusakan alam. Saya saja ketika memiliki itu, ketika tidak diberdaya gunakan tempat, merusak alam kok. Apalagi nek enek wong sing njaluk oke, berbahaya. Nah, manusia suka menggunakan kemampuan-kemampuan seperti itu karena dia sebenarnya sudah muak dengan dirinya sendiri. Karena manusia itu paling takut kepada ketidaktahuan, paling takut kepada kecemasan, paling takut kepada ketakutannya sendiri itu. Mergo wedi iki mergo urung buktekne, mergo ora ngerti. Contoh sebenarnya wedi mati mergo urung buktekne, urung ngerti. Nek diwedar iki mati iki gimana? Koordinat mati itu piye? Pengalaman mati itu piye? Mergo urung ngerti, wedi mergo krungu cerita. Lah itu adalah ilusi dan dilusi. Nah, itu yang harus kita rubah di dalam diri kita. Itu sifat angkara murka, itu sifatnya Batara Uma yang menjadi Batara Durga, yang memakan apapun saja dalam diri kita, mengkacau kita. Makanya diarani Setra Gondo Mayit gitu. Nah, premisnya saya ubah. Kalau zaman dulu orang mencapai kasampurnan itu harus melalui kesaktian, mergo orang ngerti, Pak. Mergo orang ngerti. Lah saat ini sudah ngerti, lah nyapo sing itu dinggo, itu cukup diketahui saja. Dalam kapasitas tertentu, supernatural atau supranatural itu boleh dipakai, tapi jangan ambil yang mengakses dari alam. Gunakan yang kekuatan otak. Misalkan kekuatan supernatural itu untuk membentuk atensi energi untuk memecah sel kanker di dalam diri orang atau diri orang lain, atau membantu orang lain untuk mengaktifkan gennya agar dia menyembuhkan dirinya atau penyakitnya, boleh. Jadi wis jenenge nyantet wong loro yo leh. Dadi wong loro lorone sing disantet biar pecah. Oh gak malah wong waras sampean santet. Kalau Mas Hendra itu tadi. Itu jelas nyalahi struktur keseimbangan dan keharmonisan. Tuh kira-kira ngoten niku. Nah, kita itu memang mempunyai kemampuan magis atau supranatural karena kita memiliki fungsi otak namanya alam bawah sadar. Kemampuan otak alam bawah sadar kita tuh canggih. Jenengan teko kene karena dipengaruhi bawah sadar, bukan sadar. Nyatanya jenengan nyopir numpak mobil karo jadu, mana iso teko kene. Itu karena alam bawah sadar. Nah, itu banyak mempengaruhi kehidupan kita 90%. Maka teknik meditasi itu memasuki alam yang lebih tinggi di dalam untuk mengelola alam sadar, bawah sadar, dan analisa. Itu adalah perangkat otak, memiliki fungsi 3 itu. Dan diri kita itu menjadi tidak sakti, tidak supernatural karena tidak menggunakan alam bawah sadar atau keyakinan itu. Karena kita hanya menggunakan alam analisa, prasangka. Alam analisa, ketika kita menganalisa dan berprasangka berlebihan, ora sekti sampean. Mergo stres mulai dewi. Oh, analisa itu boleh, analisa boleh, tapi nek melebihi kapasitas, stres dewi sampean. Aduh, sesuk ketemu iki, terus saya pikiran. Padahal ketakutan itu lahir dari analisa berlebihan. Ketakutan lahir ketidaktahuan.
Maka ketika ketakutan itu energinya membendung Anda, mesti gak waras, Pak. Nyapo-nyapo sampai itu tidak titis, tidak tatas, tidak tuntas. Target hidup Anda itu mesti oke nyelewengi daripada berhasilnya. Kira-kira gitu. Nah, kenapa ilmu kasampurnan itu paling diutamakan? Mergo ki ilmu selamat. Selamat ki sampurno. Selamat itu uang ngerti, uang paham bagaimana bisa menavigasi hidupnya, mengelola apa yang sudah tersediakan dalam hidup. Orang malah ngerusai, gitu loh ya. Yok tahu menggunakan daya perusak dalam kapasitas tertentu. Karena gunung ini meledos untuk menciptakan tanah yang subur. Itu sirkulasi. Tapi nek melebihi dari energi perusak itu melebihi dari kapasitas, itu destruktifnya tinggi, itu jenenge kiamat atau maha pralaya. Tidak boleh. Diri Anda itu memiliki energi destruktif melebihi kapasitas Anda, itu stres, depresi. Tubuh akan memprogram dirinya untuk rusak. Penyakit mesti timbul. Karena gen kita melemah, gen kita memancarkan kode beracun, kode negatif, dan itu dalam akumulasi tinggi, loro sampai sakit. Makanya sak mestine wae njupuk sing sak madya bagi orang Jawa. Sak madya itu sesuai takaran. Maka ilmu itu yang paling tertinggi hakikatnya adalah ilmu kasampurnan. Karena itu ilmu merawat, meruat. Yo merawat, yo ngeruat. Ngeruat itu memutus, menghancurkan yang sudah tidak dipergunakan untuk kelanjutan evolusi. Merawat itu menjaga keseimbangan. Wes loro kuwi sing tinggi. Tidak usah yang lain-lain. Kira nonton nggih? Lah mergo sampean tak ceritane aku pernah ngeblung iso ngene lah melu-melu pengen duwe aji-ajian kayak apa sudah tidak relevan itu digunakan. Aku saja sih ngerti sudah enggak tak pakai kok. Mantranya ada itu sebagai kekayaan niskala. Itu engko nek kepepet nek waya perang. Tapi saya menutup ini karena saya di hati saya tidak lagi berikrar untuk perang. Karena peperangan sekarang harus berbeda dengan peperangan zaman dulu. Peperangan zaman dulu tuh masih melibatkan aspek energi dalam bentuk destruktif dan fisik. Sekarang perangnya diperbaharui oleh Pak Karno jadi diplomasi. Jadi yang sekarang dikembangkan itu kesadaran dan proses berpikir yang tepat saja. Perang saiki diplomasi wae. Perang among-kinemongan biar ramah terhadap lingkungan kita. Engko nek pertumpahan darah terus cilaka. Sampeyan arep mengakses ilmu kawruh iki dadak tirakat kayak Sunan Kalijaga 3 tahun setengah. Lah saiki dimenakne mergo jagatnya itu sudah semakin bertumbuh. Cukup yang semaran. Zaman biyen poso 40 dina saiki di wis sedina lah apa Senin Kamis tok kan wis penak karena alam wis mengikuti ritme. Zaman biyen pejuang-pejuang itu untuk mendownloadkan itu sangat berat, enek topo tahunan dan lain sebagainya. Karena alamnya lagi kesadarannya rendah, makanya di-download atau ditimba itu sulit. Sumure jeru, kekeringan karena tirta pawirtane telembes ning iso. Seiring kesadarannya isine konflik dan pertumpahan darah turun. Nah sekarang evolusi bumi itu menaiki kesadarannya alam kita. Dan seiring itulah ini yang disebut kebangkitan. Ayo kita jemput. Kita menaikkan level kesadaran, alam kita sudah mendukung. Kita akses untuk semakin lebih kepada tataran yang tinggi. Gitu ya kira-kira. Jadi aja dijupuki kekuatannya, jupuki kadigdayan nanti malah merusak keseimbangan. Tuh. Metune kok nek wis kepepet, alam itu akan berteman menyediakan Anda karena alam itu tidak lepas dari Anda. Ketika Anda itu menjalani laku hidup, ada sesuatu yang membuat diri Anda tergoncang dan terganggu, dan itu bukan momentum yang tepat, alam itu akan menyeimbangkan Anda. Karena Anda itu bersahabat dengan alam, Anda bersahabat dengan para danyang dan dahyang atau sang hyang tadi. Ketika ning dalan itu Anda dijaga oleh alam. Arti tebrak motor itu hinggir nih, sret. Makanya itu namanya berkomunikasi dengan entitas. Saya misalnya ke sini, enek perampok arep mateni aku, arep ngerampok aku, karo danyang dileh. Tiba-tiba aku blet nguyuh dhek gak ketemu aku. Berarti kan mujur gitu kan. Jadi itu ilmu selamat. Pentingnya selamat. Lah kok nek sampean itu memprogram diri Anda untuk perang, duwe kesekten oke musuh. Percaya saya. Karena secara tidak langsung alam bawah sadar Anda itu berikrar untuk memperbanyak musuh, untuk menunjukkan, menegaskan karakter kesaktian Anda. Akhirnya adigung sampai ini malah memprogram musuh datang. Akhirnya wong rumangsa iso musuh akeh dimusuhi wong. Karena di dalam hati kecilnya memprogram untuk menegaskan karakternya. Aku ke sekti, diarani sekti kudu enek sing ngarani, ya kudu digolekne musuh. Lah nek sampean sik pengen kuwi monggo tak dudu dalane. Tapi saya nyatakan jangan dipakai itu. Ya contohnya kasus sekarang, Mas Udin itu ya akhirnya oke musuh toh. Karena dia merasa dirinya bisa, aja rumangsa iso.
Nanti untuk menegaskan kehabisanmu itu sama alam dikirim terus. Satrio itu akan dikirim musuh untuk menegaskan karakter kesatriaannya gitu Pak. Jadi ya berpindah aja. Jangan golek-golek musuh. Lah musuhnya mbok undang dewi gitu. Terus itu ya, cukup ya, niku nggih. Terus ini apa fenomena ponari, ponasri. Itu energi apa? Dalam kapasitas tertentu, nek itu fenomena apa? Ya, secara hal yang tidak boleh dan tidak dipetakan, saya batasi ya rahasiane Gusti atau wallahu alam. Tapi kapasitas sains saya mendeteksi yaitu karena diyakini, karena sugesti. Sekali sampai tak tunjuk ke diri saya bisa A, keyakinan itu akan Anda akan meyakini wong ki duwe kabisan, pasti dia bisa menyembuhkan saya. Nah, keyakinanmu itulah yang menyembuhkan. Satu orang menularkan ke yang lain. Akhirnya banyak orang yang datang dan meyakini bahwa ponari itu penyembuh. Ketika satu keyakinan saja membawa kesembuhan, lagi masalahnya sing yakini wong 1000-2000. Tetap secara kolektif bisa mempengaruhi kapasitas gen untuk bareng-bareng cerdas bahwa ternyata yo mareni DE. Diomong nih si jeneneh, ngomong nih si jeneneh. Tapi nek dibongkar pesulap merah hilang deret. Karena keyakinannya dibatalkan dengan adanya pesulap merah. Makanya kemarin Gus Samsudin itu posisinya bukan dia yang penyembuh. Karena yang meyakini ke sana ada beberapa orang yang sembuh. Berarti bukan Gus Samsudin penyembuhnya. Orang yang datang sebagai pasien ini loh yang menyembuhkan dirinya karena dia menggunakan keyakinannya, dan keyakinan akan mempengaruhi kekuatan gen. Gen itu akan membentuk dirinya menciptakan sel baru untuk memperbarui struktur sel dan akhirnya menjadi penyembuh atas dirinya sendiri atau self healing. Tuh, kira-kira ngoten. Nggih. Lah akhirnya jelalah pesulap merah teko modar, akhirnya sing wong iso mulai yakin malah gak yakin. Lah ketidakyakinan itulah yang mengkacau si pasien. Aduh, sing gaene tak gunakan bersandar untuk memperkuat keyakinanku terus hilang gitu. Akhirnya keloron neh. Berarti dalam poin positif negatif ya mungkin Gus Samsudin ada dharmanya gitu. Karena sebagian orang dalam proses tertentu karena yakin Gus Samsudin itu penyembuh ya mari. Berarti manfaatnya ya kuwi. Terlepas dari dia menipu soal harga dan lain sebagainya ya dhewe meneh. Gitu loh. Kalau jenengan ke dokter, apakah itu gara-gara si dokter? Tidak, karena Anda meyakini dokter itu menggunakan SOP, operasi di Singapura kelas mahal. Biasanya keyakinan sampai dewe. Alatnya canggih, gitu ya. Makanya kan harus ada tipu belief system untuk memprogram ulang pikiran kita. Misalnya jenengan ini tak tepuk-tepuk, waras, sebenarnya yakin dengan tepuan saya tak hapus sih, mari sampean. Karena sampean yakin bahwa tepuan saya memedarkan energi. Anda yang memprogram diri Anda sembuh. Sama nih gue medis. Mergo wonge bayar wis larang, digambare wah ini pengobatan canggih dengan teknologi baru, bedah yang ramah lingkungan, teknologi tinggi bla bla. Anda meyakini itu. 70% kesembuhan aja didukung itu, bukan proses medis ya. Lah sing dukun podo kan gitu. Makanya nek aku ngomong si dukun ini mesake gitu. Nek si dokter sudah ngomong dengan SOP, maaf ya Pak Bu, kita sudah berusaha dengan standar medis, udah tidak bisa menolong dan Tuhan berkata lain, wis selesai. Nek dukun teko akhirat dikiter Pak, diburu Pak. Dah? Oke, satu lagi. Aduh, bolong kelosone. Ya? Saya mengalami fenomena Dewa Ruci Mas. Delok wayang aku ya pernah kok ngalami. Ya terus? Ya. Jadi akhirnya munculnya satu kesadaran kemampuan untuk bicara dengan diri sendiri. Nah, kemudian kadang kita kan dibuat pusing karena informasi kan muncul tanpa disadari, sehingga ada kekhawatiran barangkali ada pihak itu mempengaruhi, sehingga akses itu saya tutup. Tapi pada saat tertentu itu akan bicara sendiri. Contoh seperti kemarin aja pada saat meditasi tanya, dia menjawab. Nah, selama ini saya belum tahu siapakah dia sebetulnya. Ya. Jadi walaupun proses itu ada, lalu kemudian saya bisa komunikasi dengan diri saya yang ada di dalam. Kemudian saya belum tahu itu sebetulnya siapa. Apakah guru sejati atau apa, atau korin, gitu kan. Saya ingin tahu. Nah, kemudian gini. Korin. Dan Kundalini ini, apakah bisa menyelaraskan satu kemampuan komunikasi dengan dirinya
Ya. Nggih, betul. Siapakah itu? Itu harus mengajukan pertanyaan yang terus konstan dan konsisten diiringi lagu. Sebagaimana ketika Anda mempertanyakan siapa itu, Tuhan itu sudah saya bilang tidak bisa dipersonalkan atau diwujudkan. Naskah cerita wayang Dewa Ruci itu hanya kiasan, Pak Pasemon. Nek sampai nunggu nemoni raiku desowi. Karena sebenarnya Tuhan itu ngajak komunikasi melalui apapun saja, tapi sampai gara-gara ngenteni sing koyok raimu dewi kuwi ora tekan-tekan malah, Pak. Itu karena sampai itu terlalu menunggu. Makanya kan pasrahno, biar komunikasi terjadi dengan apapun dan siapapun bentuknya, rupanya. Sunan Kalijaga itu menggagas kisah Dewa Ruci itu untuk menandingi naskah Mahabharata bahwa Tuhan dijelaskan secara personal, bahwa Sri Krishna itu menjelma-jelmaan si Wisnu. Nah, Sunan Kalijaga gawe wong Gusti kok personal, Gusti itu impersonal. Makanya wong sing ketemu Gusti dilambangkan seperti melihat wajahnya sendiri atau Dewa Ruci. Karena Gustinya dia itu ya seperti dia itu sendiri, bukan seperti orang lain. Itu sebuah penggambaran yang diceritakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga agar kita tidak melekat kepada sesuatu di luar diri kita, agar kita berusaha melekat atau terhubung dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ngoten kinten-kinten. Dan ketika Anda itu melekati naskah itu, ciloko sampean gak ketemu-ketemu. Karena Anda dengan pikiran memaksa idealitas bahwa nek ketemu Tuhan itu digambarnya kayak Dewa Ruci kuwi. Ya sampai nunggone aku sampai umur sakmene urung ketemu sing rupane kaya aku ciloko. Dan itu menjadi masalah nanti untuk Anda. Padahal setiap hari melalui bahasa hati, bahasa daun jatuh, ini sampai belum menyadari itu membentuk komunikasi. Makanya bahasa sekarang itu dulu disebut Sang Wigowo, itu orang yang bisa membaca tanda jatuh, Sang Wigowo. Nek bahasa sekarang disebut empage, kemampuan membaca tentang tanda alam. Itu yuk bahasanya Gusti. Lah mergo saiki ki akeh urusan kantor, urusan ngetik dan lain sebagainya, ribet dhewe sama. Akhirnya Tuhan berkomunikasi Anda tidak peka. Gitu loh nggih. Nah, maka ditingkatkan kundalininya untuk menangkap kepekaan agar bahasa Tuhan itu mampu terimplementasi, terserap di dalam diri kita. Yang akhirnya mempengaruhi kapasitas laku kita itu laku kesadaran. Akhirnya dari budi menjadi luhur, budi luhur yang menyatu menjadi budi pakerti. Pakerti itu laku yang sudah disetir oleh budi, kira-kira begitu. Oke, dah cukup ya, itu kira-kira nih. Oke, monggo. Satu lagi mohon maaf, yang dimaksud karma pada umumnya beredar dan pengetahuan saya kemarin adalah hukum sebab akibat. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu kita akan mengunduh di kemudian hari. Tapi kan beberapa fenomena yang ada itu orang seperti tidak menerima karma itu. Contohnya saya pernah bertanya sama seseorang, apakah kita pasti menerima buah perbuatan kita di kemudian hari ya? Gitu. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki meninggalkan istrinya. Gitu. Kalau kepercayaan orang Jawa, kok kualat gitu. Tapi justru ada fenomena yang kehidupannya malah berkelimpahan. Nah itu saya cocokkan dengan YouTube-nya jaringan yang kenapa orang jahat bisa sukses gitu ya kemarin. Karena jaringan jawab kemarin karena terus akhirnya tapi jangan memotivasi Anda jadi penjahat loh ya. Bukan ya. Karena memang yang dicari itu kan. Yeah. Nah dia dalam kehidupannya mungkin tidak bisa cari ketenangan dan lain-lainnya. Nah kalau seperti yang tadi saya sampaikan, apakah sebenarnya bentuk karma sebab akibat itu bagaimana sih Mas itu? Kenapa bisa malah yang seperti ini seolah-olah terlihat berkelimpahan? Apakah selalu ada itu? Dan saya pernah bertanya kepada salah satu orang, jawabannya adalah mungkin karena wetonnya pas, sehingga dia bisa saling tutup seperti pada zaman-zaman kerajaan dulu gitu. Raja cari istri untuk menutupi kekurangan-kekurangannya dia. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Sudah aja. Oke, so ya ini apakah karma
itu bisa berubah, bisa dihapus gitu kan. Itu kira-kira dihapus gitu loh. Wong iki nglakoni A kok dia tidak ngunduh gitu ya. Ya, itu kita berangkat dari diri kita. Ya. Kalau kehidupan, karma itu konsekuensi sebab akibat, pasti berbuah. Tapi buahnya seperti apa? Itu bergantung kesadarannya, bergantung tempatnya, bergantung lingkungannya, bergantung momentum dan situasinya. Oke, kira-kira begitu. Nah, seringkali kita itu sibuk melihat apa yang dilakukan orang lain. Akhirnya jenengan ini sing ngenteni kayak kok randang kena karma toh. Itu masalah Anda sebenarnya, bukan masalah orangnya, gitu. Nah, makanya lakukan sesuatu itu secara spontan, tanpa pamrih, tanpa atensi. Itu tidak akan memiliki konsekuensi yang berat. Karena Anda tidak meninggalkan jejak magnet kuat di dalam jagat raya. Ketika Anda melakukan sesuatu karena ada atensi berlebihan, itu akan meninggalkan sampah memori. Yang itu akan bersentuhan dengan Anda nanti suatu ketika. Yang akan memantul ke Anda. Makanya nek uang itu nek melaku itu spontan baik. Nek berbuat baik saja, rasa mbok alasan macam-macam. Ketika Anda berbuat baik hanya untuk aku ben diwahke uang, hanya aku semoga pengemis ini segeranya bisa mencapai kesuksesan. Rasa gak usah tetek bengek, nek pengen berbuat baik saja. Nek pengen berbuat tidak baik dalam arti baik buruk itu kan hanya persetujuan masyarakat kita. Makanya berbuat apapun itu yang penting sadar. Sampai sadar arep mateni wong asalkan sadar aman. Karena konsekuensi itu Anda sendiri yang menanggung. Anda sendiri yang akan memahami. Karena fungsi ketika saya membunuh orang itu pasti ada sesuatu kehendak yang mendorong alam itu sendiri. Karena mungkin pada saat itu orang ini akan membahayakan. Dalam rentan waktu sepertiga, mungkin Anda dijadikan pasangan seperti kisah Nabi yang disuruh membunuh anak kecil, gitu. Itu karena Anda dalam ketidaktahuan. Makanya lakukan apapun itu secara spontan atau sadar. Spontan itu suwung, tidak duwe pengarep-ngarep ketika melakukan apa-apa. Kalau Anda memiliki cita-cita, memiliki pengharapan, ya tidak masalah, itu manusiawi, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya ekspektasi. Ekspektasi itu merusak banget. Itu sangat menyengsarakan kita. Kira-kira gitu. Nah, terus sekarang apakah zaman biyen? Ya, orang kita mempunyai teknik untuk meruat. Makanya sesuatu itu akan berkembang berdasarkan kesadarannya. Kowe nandur karma A, ya suatu ketika akan berbuah, tapi sekali lagi itu tergantung tempat, waktu, situasi, momentum. Ketika karma ini kamu tandur A, pada lingkungan tertentu karma itu bersifat kegetiran, karena orang-orang di sana yang Anda sakit itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sakit di dalam dirinya. Terus akhirnya Anda melakukan itu. Anda melakukan itu karena tercermin dari orang itu sendiri sebenarnya. Akhirnya secara tidak sengaja atau secara sengaja Anda melakukan persakitan. Itu kan berarti cermin antar cermin. Tapi suatu ketika Anda berhijrah di tempat yang lain, Anda membangun suatu yang baru di situ, dari buah yang Anda lakukan menyakuti orang, Anda sekarang mengganti dengan membaiki orang. Kira-kira itu kan? Ya ini bisa buahnya berubah, tetap berbuah tapi buahnya berubah. Ketika karma A tadi hadir kepada Anda tidak merasakan kesakitan, Anda tidak merasakan penderitaan, atau karma itu hanya diminimalis, hanya berbentuk sakit cokot semut, cedit dalam rentan waktu tertentu. Itu kapasitas magis, kapasitas energi. Kita memang harus pelan-pelan. Dulu kamu menyakiti A.A. Budi misalkan dalam lingkungan tertentu, itu bisa jadi Anda menyakiti A.A. Budi karena A.A. Budi yang mengundang untuk disakiti. Karena A.A. Budi memunculkan energi yang sama dengan Anda, sama-sama persakitan. Karena A.A. Budi di dalamnya sudah ada persakitan, maka ditegaskan dengan Anda datang ke dia untuk menyakiti. Tidak apa-apa. Ketika Anda datang ke A.A. Budi untuk menyakiti A.A. Budi, itu adalah pesan dari semesta untuk mengingatkan A.A. Budi, jangan lama-lama menyimpan persakitan. Kira-kira begitu. Nah, ketika nanti Anda berpindah tempat, berpindah ruang, berpindah waktu, kapasitas dari A.A. Budi ini tetap berbuah ke Anda, tapi dalam bentuk suasana keadaan yang berbeda. Tetap bentuknya Anda kena karma, tapi karmanya jadi apa? Tetap rasa sakit. Sakitnya apa? Cokot semut, untuk kalau jengking misalnya gitu. Itu pernah Anda lakukan, tapi sudah berubah bentuknya seiring lingkungan waktu ruang berbeda. Tapi karmanya tetap terjadi. Tapi karma tidak mengembang, karma bisa mengembang atau malah mengempis. Karma itu menjadi lebih mengembang ketika Anda tidak sadar, karena Anda masuk kepada lingkungan yang negatif. Soyo loro lagi, karma akan lebih mengembang untuk menyakiti Anda.
Tapi ketika Anda dengan kesadaran mengarahkan laku Anda kepada tindakan yang lebih berfrekuensi tinggi atau positif, karma mengempis, tapi karma tetap terjadi. Ruang sakitnya berkurang, ruang penderitaannya berkurang. Kira-kira gitu. Mudah nggak kira-kira? Angel ngomong soal karma itu. Angel-angel gampang kan, itu barang jelimet. Maka disebut klenik itu. Karena selama ini Mas Gunggun sudah menyampaikan karma kan Iya. saya sempat ingin saya itu, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa karma itu ada beberapa. Iya. Nah terus sekarang urusan selir ya, itu saya luruskan. Terlepas dari konotasi buruk soal selir, selir itu bukan berarti menikahi orang untuk enggak. Jadi kesadaran leluhur tahu untuk menyimpan DNA tertentu rahasia tahu, atau dia tahu oh wanita ini ketika aku hidupi itu akan memberi pengaruh energi terhadap saya. Maka seperti Ken Arok itu menghidupi Pratna Paramita. Ya, Ken Dedes. Nah, Ken Dedes itu dihidupi oleh Ken Arok. Dia tidak direbut. Ken Arok itu hanya menghidupi. Karena situasi Ken Dedes mungkin dengan Tunggul Ametung tidak lebih bahagia. Maka secara tidak langsung dia menghidupi Ken Dedes. Ketika dia tahu Ken Dedes dalam kapasitas didarmai dan dia mengembangkan perasaan yang senang dan merasa dicintai, energi ini akan berbalik imbasnya kepada Ken Arok yang dari orang nol bisa menjadi raja karena memanggil energi dan mengakses energi dari Ken Dedes. Ini sebuah prinsip gotong royong. Cuma karena sudah terjadi kekacauan administrasi sejarah dan kekeliruan pemahaman, selir itu hanya dijadikan simpanan, hanya dijadikan alat, hanya dijadikan objek benda pelampiasan hawa nafsu dan eksistensi ego. Kira-kira gitu. Nanti urusan selir tak jelasin meneh, kemarin pengen rabi ya itu. Dah cukup gitu aja ya kira-kira.